Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, Prodi S1 Keperawatan semester 2, NIM 210111009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang mekanisme adaptasi sel. Baiklah, selanjutnya itu pengertian patologi dan mekanisme adaptasi sel. Patologi adalah salah satu dasar ilmu kedokteran dan memiliki peranan yang sangat fundamental. Seringkali diagnosis pasti suatu penyakit ditegakkan dengan patologi atau histopatologi. Sedangkan pengertian patologi dalam arti yang luas adalah bagian dari ilmu kedokteran yang mengamati sebab dan akibat dari terjadinya penyakit atau kelainan pada tubuh. Kata patologi berasal dari kata Yunani, yaitu pathos atau keadaan dan logos ilmu, dan jadi patologi diartikan mempelajari penyakit secara ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu adaptasi sel, bentuk reaksi jaringan organ atau sistem tubuh terhadap jejas. Pertama, retrogresif, jika terjadi proses kemunduran atau degenerasi atau kembali ke arah yang kurang kompleks. Kedua yaitu progresif, berkelanjutan berjalan terus ke arah yang lebih buruk untuk penyakit. Ketiga, adaptasi atau penyesuaian, atrofi atau pengecil, yaitu peningkatan ukuran sel, dan perubahan ini meningkatkan ukuran alat tubuh menjadi lebih besar. Yaitu bentuk adaptasi terjadinya perubahan sel matur jenis tertentu terjadi sel matur jenis lain. Selanjutnya, karakteristik makhluk hidup. Pertama, berproduksi. Kedua, tumbuh. Ketiga, melakukan metabolisme. Keempat, beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Aktivitas sel sesuai dengan proses kehidupan meliputi: pertama, ingesti, mengekskresikan sisa metabolisme. Kedua, asimilasi, bernapas, bergerak. Ketiga, mencerna, mensintesis, berespon, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu struktur sel atau organisasi sel. Sel mengandung struktur fisik yang terorganisasi yang dinamakan organ sel. Sel terdiri dari dua bagian utama, yaitu inti dan sitoplasma. Yang keduanya dipisahkan oleh membran inti. Sitoplasma dipisahkan dengan cairan sekitarnya oleh membran sel. Berbagai zat yang membentuk sel secara keseluruhan disebut sitoplasma. Selanjutnya yaitu sistem fungsional sel. Pertama, penelanan dan pencernaan oleh sel. Zat-zat dapat melewati membran dengan cara difusi transforaktif melalui membran transforaktif melalui membran endositosis, yaitu mekanisme membran menelan cairan ekstrasel dan isinya. Kedua, ekstraksi energi dari zat gizi atau fungsi mitokondria. Oksigen menghasilkan energi yang dioksidasi dan zat gizi masuk dalam sel digunakan untuk membentuk ATP. Selanjutnya, hipoksia AK, hilangnya pembekalan darah karena gangguan aliran darah bahan kimia. Bahan kimia menyebabkan perubahan pada beberapa sel. Permeabilitas selaput, homeostatis, osmosa, keutuhan enzim, kofaktor racun menyebab kerusakan hebat pada sel dan kematian individu. Selanjutnya, agen fisik dapat merusak sel. Trauma mekanik yang menyebabkan pergeseran organisasi intrasel, suhu rendah, gangguan suplai darah atau vasokonstriksi. Suhu rendah membakar jaringan, suhu tinggi. B. Perubahan mendadak tekanan atmosfer, penyebab gangguan pembekalan darah untuk sel-sel individu. Ketiga, tenaga radiasi, jejas akibat ionisasi berlangsung senyawa kimia yang ada di dalam sel atau karena ionisasi sel yang menghasilkan radikal panas yang secara sekunder bereaksi dengan komponen intrasel. Dan D. Tenaga listrik. Selanjutnya yaitu 4, agen mikrobiologi, terdiri dari bakteri, virus, mikoplasma, chlamydia, jamur, dan protozoa. Merusak sel-sel penjamu, mengeluarkan eksotosin. Bakteri berangsang respon peradangan atau mengeluarkan endotoksin, reaksi imunologi yang merusak sel. Kelima, gangguan genetik. Mutasi dapat menyebabkan mengurangi suatu enzim, kelangsungan hidup sel tidak sesuai atau tanpa dampak yang diketahui. Keenam, ketidakseimbangan nutrisi. Ketidakseimbangan nutrisi didefinisi protein Ka, vitaminosis A, aterosklerosis, obesitas, kelebihan kalori. Ketujuh, penuaan
infilarisasi. Selanjutnya, sel yang diserang. Pengaruh stimulus yang menyebabkan cedera sel pada sel. Pertama, kerusakan biokimia. Terjadi perubahan kimia dari salah satu reaksi metabolisme atau lebih di dalam sel. Kedua, kelainan fungsi atau misal kegagalan interaksi sekresi sel atau lainnya. Cedera kelainan fungsi, tetapi tidak semua kerusakan biokimia pada sel. Ketiga, perubahan morfologi sel yang menyertai kelainan biokimia dan kelainan fungsi. Tetapi saat ini masih ditemukan sel secara fungsional terganggu, namun secara morfologi tidak memberikan petunjuk adanya kerusakan. Keempat, pengurangan massa atau penyusutan. Pengurangan ukuran sel jaringan atau organ disebut atrofi, lebih kecil dari normal. Selanjutnya D, perubahan morfologi pada sel. Bentuk perubahan degeneratif sel. Pertama, pembentukan sel. Gangguan kemampuan metabolisme pembentukan energi dalam kerusakan membran sel, influx air ke peningkatan konsentrasi menyebabkan iona menurun, Na menurun pembekalan sel. Kedua, penimbunan lipid intrasel. Secara mikroskopis sitoplasma dari sel-sel yang terkena tampak bervakuola berisi lipid. Selanjutnya yaitu klasifikasi patologik. Klasifikasi proses diletakkannya atau pengendapan kalsium dalam jaringan pembentukan tulang. Klasifikasi patologis merupakan proses yang sering juga menyatakan pengendapan abnormal garam-garam kalsium disertai sedikit besi, magnesium, dan garam-garam mineral lainnya dalam jaringan. Selanjutnya, klasifikasi terjadi pada hiperkalsemi akibat hipertiroid, tumor, atrofi tulang, hipervitaminosis D, dan lain-lain, tanpa didahului kerusakan jaringan. Proses klasifikasi pada jaringan yang telah mengalami kerusakan terlebih dahulu. Klasifikasi distrofi kerusakan dapat bersifat degeneratif atau nekrosis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan dari makalah saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.